Iya, dari Ya, teman-teman dari Yano ya. Daftarnya. Ya, Pak. Silakan langsung. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wapres dan Bapak-Bapak sekalian. Bapak Wapres sudah melakukan peninjauan PTM di beberapa sekolah, Pak. Mungkin bisa disampaikan Pak hasilnya apa dan mungkin juga ada catatan khusus dari Pak Wapres. Terima kasih Pak, sehat selalu. Ya, saya melihat bahwa dari kunjungan saya, kesan pertama ya, anak-anak itu gembira sekali. Nah, alasannya itu kenapa? Karena pertama bisa belajar langsung, itu lebih. Kemudian kendala-kendala internet biasanya kalau daring itu artinya tidak lagi kenal langsung, bisa ketemu teman, bisa juga tentu ada tempat-tempat bermain dan sebagainya itu. Jadi bagi siswa kelihatannya juga semuanya itu menginginkan tatap muka dan belajarnya lebih optimal. Dan saya melihat bahwa persiapan-persiapan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan pemerintah pusat supaya tetap aman. Ya. Ketentuan mengenai dibuka atau tidaknya, pertama tentu dari pihak pemerintah daerah yang menentukan. Dan juga pemerintah daerah membuat aturan-aturan, melakukan seleksi, ya nanti di masing-masing pemerintah punya spesifikasi. Ada kekhususan sebagai inisiatif yang ada di daerah dalam menjaga itu. Di Jakarta sendiri laporan saya dari Pak Gubernur belum semua, tapi sudah lebih dari separuh ya. Ya, nomor 10 sudah. 510. 610 dari 10.000 masih jauh ya. Tapi itu karena memang seleksi, dilakukan seleksi asesmen yang agak ketat. Ya ternyata dari pihak sekolahnya sendiri, kesiapan gurunya, infrastruktur yang diperlukan, tapi juga yang menentukan adalah izin dari orang tua. Nah, ini hal yang saya kira memang ada kehati-hatian, tapi juga artinya kita sudah mulai. Itu beberapa hal yang saya lihat, kesan saya. Jadi dari segi siswa ada gairah, ada semangat. Ya mudah-mudahan bisa, walaupun masih bergilir ya, pakai shift ya, dengan protokol kesehatan yang ketat. Barangkali itu. Oke, apakah ada tambahan dari Pak Gubernur? Cukup ya. Oke, berikutnya silakan dari Mas Emir ya, dari Media Indonesia. Halo, saya Emir, silakan. Dan Bapak-Bapak sekalian, saya Emir Media Indonesia. Ini ingin menanggapi kemarin kan pemerintah, Abah sendiri bilang kalau pemerintah sedang menyiapkan skema endemi ya, di pasca ke depan pasca pandemi COVID-19 ini. Nah, salah satunya kan juga ada masalah vaksinasi itu yang disebut. Nah, yang jadi dan Presiden berkali-kali mengatakan bahwa daerah segera meningkatkan program istilahnya kapasitas vaksinasi ini. Ya, cuma kan yang menjadi istilahnya keluhan yang ada di masyarakat selama ini, terutama di daerah itu adalah ketika pemerintah pusat minta program vaksinasinya ditingkatkan, kenyataannya kan vaksinasi yang didapat di daerah itu juga nggak sesuai dengan yang atau ya nggak sesuai dengan yang ditargetkan, Abah. Jadi gimana nih ke depannya untuk ya maksudnya supaya juga publik juga nggak terlalu harapannya terlalu besar, tapi pemerintah bisa lebih realistis gitu ketika bilang mempercepat, tapi ketika dibilang mempercepat tapi barangnya sendiri belum ada. Nah itu gimana supaya ke depan program vaksinasi ini bisa lebih realistis. Makasih Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ya. silakan langsung Pak. Pertama
pemerintah menyiapkan vaksinnya cukup, dan sampai sekarang sebenarnya untuk sampai 2 kali penyuntikan itu sudah selesai, sudah tersedia semuanya. Memang tadinya diharapkan Desember 2021 itu 2 kali penyuntikan, 2 kali vaksin itu sudah terpenuhi. Tapi kita lihat juga dari nanti kecepatan. Nah, yang kedua mempercepat vaksinasinya. Nah, ini menyangkut pertama tentu tersedianya vaksinator yang bisa didistribusikan. Oleh karena itu tidak hanya mengandalkan tenaga kesehatan ya, dari dinas-dinas, tapi juga ada intervensi ditambah dengan TNI, ditambah dengan Polri, ditambah juga tenaga-tenaga dari BKKBN. Dengan 4 jalur ini kita harapkan bahwa ada percepatan, vaksinnya sudah tersedia, ya, kemudian juga berbagai kelembagaan itu juga menyelenggarakan, ya, termasuk beberapa organisasi, beberapa kampus. Kemarin juga saya meninjau di Universitas Indonesia yang juga menyelenggarakan vaksinasi dan juga menggunakan vaksinatornya dari alumninya, dari tenaga yang ada di situ. Nah, ini semua dikerahkan selain tenaga dinas kesehatan, tenaga TNI, Polri, BKKBN, dan juga beberapa relawan-relawan yang. Jadi dengan demikian kita harapkan, ya, sekarang sudah naik. Kalau tadinya di bawah 1 juta, sekarang sudah di atas 1 juta. Dan sekarang sedang dipacu supaya lebih dari 2 juta. Ya, cepat sekali. Itu yang sedang diusahakan. Dan sudah mulai dilakukan. Sudah ada kenaikan-kenaikan tiap harinya itu. Barangkali itu. Oke, selanjutnya dari kompas.com. Deti ya? Selamat pagi Pak Wapres, saya Deti dari Kompas.com. Bapak, saya ingin bertanya tentang PTM lagi Pak. Mungkin apa sih jaminan pemerintah bahwa pelaksanaan PTM ini akan aman dan tidak menjadi klaster COVID, dan apa antisipasi serta tindakan yang akan dilakukan jika kedepannya itu ada hal-hal yang tidak diinginkan, Pak? Ya, kalau pencegahannya itu kan seperti tadi saya katakan itu ada beberapa aturan, persyaratan PTM itu dibuka. Dan bagi siswa tentu juga diharapkan semua sudah divaksin. Tadi saya lihat hampir semuanya sudah divaksin 2 kali. Saya tanya itu semua divaksin 2 kali. Nah, kemudian juga guru-gurunya itu semua, infrastrukturnya. Nah, ada syarat yang juga bahwa di rumahnya tidak boleh ada yang terpapar. Kalau ada siswa yang di rumahnya terpapar, ini dia tidak boleh ikut tatap muka. Ya, tatap muka. Atau gurunya kalau terpapar juga tidak boleh mengajar. Ini beberapa aturan yang tadi saya tahu. Dan kalau sekolah itu ada yang memang terjadi, misalnya ada siswa, maka diisolasi atau ditutup nanti sekolahnya. Mungkin Pak Gubernur bisa menambahkan. Ya, silakan Pak Gubernur. Silakan. Izin Pak Wapres meneruskan. Jadi di DKI Jakarta pernah melakukan uji coba di bulan April sampai dengan bulan Juni. Pada waktu itu 81 sekolah melewati 2 kali assessment, dinyatakan bisa menjadi tempat uji coba. Dari pengalaman itu tidak ditemukan kasus penularan. Ini pengalaman selama April, Mei, Juni. Nah, kali ini kita baru menjalani 10 hari. Sejauh ini alhamdulillah tidak ada kasus penularan yang terjadi.
Tapi tentu kita pantau. Tapi setelah disampaikan oleh Pak Wapres tadi, bahwa sekolah memantau mereka yang bisa masuk bila di rumahnya itu tidak ada yang positif COVID. Kemudian yang kedua, bila ada anak yang 2 hari berturut-turut tidak masuk sekolah, maka sekolah harus mencari tahu apa yang terjadi pada anak itu. Bila ada kasus, maka mereka otomatis tidak bisa masuk. Jadi jumlah siswa yang tidak terlalu banyak untuk ikut PTM, yaitu 50%, diharapkan memudahkan dalam sekolah memantau anak-anaknya. Dan kami di Jakarta ada 10.000 sekolah yang mulai sekarang 610, dan dengan cara begitu kita secara bertahap seluruh sistemnya belajar untuk mengendalikan penularan. Begitu, makasih. Oke, selanjutnya dari yang terakhir Radit ya, dari Liputan 6 ya. Tadi WA. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Wapres. Ya, Saya Radit Pak dari Liputan 6. Ingin menanyakan terkait adanya konflik intoleransi di Kalimantan Barat yang menimpa jemaah Ahmadiyah. Kalau dari Pak Wapres sendiri sudah mendengarkah hal tersebut dan bagaimana tanggapannya? Karena para pegiat HAM menanggapi jika akar masalah dari konflik tersebut adalah adanya SKB 3 Menteri dan Fatwa MUI yang mengatakan jemaah Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat, begitu Pak Wapres. Boleh tanggapannya? saya kira sudah ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Sudah ada panduan-panduannya. Kalau yang nanti bersifat ya pelanggaran, kriminal, tentu sifatnya penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan pelanggaran, baik dari pihak yang menyerang atau mungkin ada pelanggaran yang diserang. Pokoknya kalau ada unsur-unsur kriminalnya itu harus ditegakkan hukum. Nah, supaya tidak terjadi siapapun yang melanggar hukum, nah itu ditegakkan hukumnya. Itu saya kira prinsip itu. Karena aturan-aturannya sudah ada, tidak boleh ini, tidak boleh ini, yang pihak ini juga tidak boleh ini, tidak boleh ininya ada. Ya, Ahmadiyahnya juga tidak boleh ini, tidak boleh ini ada. Dari yang ini juga tidak boleh melaporkan, boleh kalau ada pelanggaran, tapi tidak boleh melakukan penyerangan. Karena itu semua prinsipnya ya ditegakkan hukumnya kepada siapa saja. Barangkali itu, dengan demikian kita tidak akan memberikan kesempatan lagi terjadi ke depannya. Dan dari pihak aparat supaya juga selalu mengantisipasi kemungkinan itu lebih dini. Ya, itu. Barangkali itu. Oke, terima kasih teman-teman wartawan atas dialog dan pertanyaan-pertanyaannya. Juga kami akan sampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dirjen, Mas Jati dari BNPT semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.